Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang menyebabkan dia sadar tetapi dia tidak mau ibadah? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguh cintanya manusia itu terhadap dunia lebih tinggi sehingga itu yang menghalangi mereka untuk tidak keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja, Pak. Pokoknya kalau nggak keluar cinta dunia. Ketika keluar berarti tidak cinta terhadap dunia. Itulah makna dari la ilaha illallah, la ta'ata illallah. Kenapa kita keluar? Ingin memperbaiki diri, ingin mencari ridha Allah. Jangan mentaati perintah Allah. La ta'ata illallah. Allah, ini baru la ilaha illallah. Mau 64 rencananya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 kalimat la ilaha illallah. Derajatnya yang pertama la maujuda illallah. Ketika yang ada hanya Allah saja, maka wajib kita cinta kepada Allah. Kalau yang ada cuma Allah, Pak, siapa yang mau kita cintai selain Allah? Siapa? Toh yang ada cuma Allah Subhanahu wa taala. Maka la mahbuba illallah. Ketika kita sudah cinta kepada Allah, maka wajib kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ini baru kalimat la ilaha illallah. Kalimat Muhammadur Rasulullah dengan kalimat la ilaha illallah ini tidak bisa dipisahkan. Ada ulama yang mengatakan bahwa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah adalah kalimat iman, Muhammadur Rasulullah adalah kalimat Islam. La ilaha illallah adalah kalimat yaqin. Kemudian Muhammadur Rasulullah adalah kalimat amal. Jadi ini tidak bisa dipisahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika kita ini sudah ada iman di dalam hati dengan proses yang sangat panjang, mungkin dengan kita mendakwahkan kebesaran Allah, mendengarkan kebesaran Allah, senantiasa memikirkan kebesaran Allah sehingga sedikit demi sedikit masuk ke dalam hati kita iman kepada Allah, maka konsekuensinya adalah mengikuti cara hidup Rasulullah SAW. Jadi tidak boleh kita ini mengaku beriman tapi tidak cinta kepada Rasulullah, tidak mau mengikuti Rasulullah. Tidak boleh. Dan tidak boleh mengikuti Rasulullah SAW saja dan tidak mau beriman kepada Allah, tidak boleh. Dua kalimat ini tidak bisa dipisahkan. Kalau ada yang mengatakan bahwa iman itu bukan amal, iman itu ada di dalam hati, maka di dalam kitab Al-Iman bila dijelaskan, kalau memang iman itu ada di dalam hati, maka iman yang paling the best adalah imannya iblis. Iblis itu memiliki keimanan kepada Allah luar biasa, Pak. Dia melihat langsung sampai Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu memiliki keimanan yang kuat kepada Allah, akan tetapi dia Muhammad Rasulullah-nya tidak ada. Ingkar kepada Allah, enggak mau taat kepada Allah. Tapi imannya ada, bahkan dia punya satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, hidupkan aku sampai hari kiamat. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala innaka minal mundzirin. Sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang ditangguhkan sampai hari kiamat. Dikabulkan lagi. Kenapa? Karena memiliki keimanan kepada Allah sangat luar biasa. Tetapi karena dia tidak ada Muhammad Rasulullah. Maksudnya kalimat ini dia tidak ada. Yang kalimat kedua ini tidak ada. Ingkar dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang Muhammad Rasulullah, misalnya seperti orang munafik, sholat, puasa, zakat, haji, keluar jalan Allah, tetapi dalam hatinya tidak cinta kepada Allah. Itu ada di dalam kitab itu sahabat jelaskan banyak. Orang-orang munafik yang ikut perang sama Rasulullah, ikut sholat bersama Rasulullah. Rasulullah SAW orang Islam puasa dia ikut puasa, orang Islam bayar zakat dia ikut bayar zakat, orang Islam haji umroh dia ikut. Tetapi dalam hatinya tidak ada la ilaha illallah, mereka juga celaka. Jadi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini tidak bisa dipisahkan. Ini adalah kalimat tauhid yang satu sama lain saling melengkapi. Dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, sunnah ataupun cara hidup Rasulullah SAW ini jangan kita ambil setengahnya kemudian kita tinggalkan setengahnya. Dikatakan bahwa sunnah itu bukan hanya sekedar amalan Rasulullah, tetapi sunnah adalah thariqatuhu, yaitu cara hidup Rasulullah SAW. Bagaimana cara Rasulullah SAW berjalan? Sunnah kita mengikuti cara Rasulullah SAW berjalan.
Bagaimana cara Rasulullah SAW memakai baju? Itu kalau kita ikut seperti cara Rasulullah SAW memakai baju, dapat pahala kita. Bagaimana cara Rasulullah SAW melepaskan pakaian? Kalau kita ikut dengan cara Rasulullah SAW, dapat pahala kita. Jadi dengan sebab kalimat la ilaha illallah kita, dengan sebab kalimat la ilaha illallah kita cinta kepada Allah. Tapi dengan sebab Muhammadur Rasulullah, Allah yang cinta kepada kita. Hari ini Pak, hari ini misalnya yang jomblo-jomblo gitu, lama datang satu orang perempuan, Neng, abang sayang sama Neng gitu. Tapi belum tentu si perempuan itu akan mengeluarkan kalimat sama bang, abang juga sama bang, Neng juga sayang sama abang, belum tentu. Belum tentu. Hari ini kita ngaku, oh itu dulu pernah jadi misalnya pacar saya atau apa gitu, kita kan pernah pasangan saya cinta sama dia, saya sayang sama dia, tapi belum tentu perempuan itu, wanita itu mengeluarkan kalimat sama saya juga sayang sama dia. Belum. Hari ini kalau kita ngaku cinta kepada Allah, belum tentu Allah cinta kepada kita. Hari ini kalau kita ini ngaku rindu kepada Allah, belum tentu Allah rindu kepada kita. Hari ini kalau kita mengaku kita sayang kepada Allah, belum tentu Allah sayang kepada kita. Maka tanda-tandanya supaya kita mendapatkan cinta, sayang, Allah rindu kepada kita, yaitu dengan Muhammad Rasulullah. Dari awal bangun tidur sampai tidur kembali, itu ada cara hidup Rasulullah SAW. Untuk Imam Tirmidzi rahimahullah mengarang satu kitab Asy-Syamā'il Muhammadiyah Al-Tirmidzi. Itu boleh dibeli, terjemahannya boleh dibaca. Itu tentang fisik Rasulullah SAW. Jangan mengaku Pak kita mimpi bertemu Rasulullah sebelum kita membaca kitab Syama'il ini. Tidak boleh. Kita harus baca dulu kitab Syama'il ini, maka kita akan tahu fisik Rasulullah SAW itu seperti apa. Jangan mengaku saya mimpi ketemu Rasulullah. Bagaimana? Bagaimana? Mimpi dia dengan hadis daripada kitab Syama'il ini berbeda fisiknya Rasulullah SAW. Jadi katakan ulama menganjurkan bahwa sebelum kita ini membaca kitab Syama'il Muhammadiyah, maka jangan ngaku-ngaku kita mimpi bertemu Rasulullah SAW. Karena kita harus tahu bagaimana fisiknya Rasulullah SAW, bagaimana tingginya Rasulullah SAW, bagaimana rambut Rasulullah SAW, bagaimana bola mata Rasulullah SAW, bagaimana alis beliau, bagaimana telinga beliau, itu semuanya lengkap di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Dalam kitab itu sahabat juga ada, tapi tidak terlalu terperinci. Jadi kita harus mengenal dulu bagaimana fisik Rasulullah SAW. Bapak mau nikah sama perempuan mukanya rata? Kan nggak mau. Bapak mau nikah sama perempuan yang gak ada hidupnya? Nggak mau. Kita harus kenal dulu, kita harus lihat dulu mukanya. Sunnah melihat mukanya dengan telapak tangan aja. Nggak sembarangan mentang-mentang. Nggak usah, saya cinta sama kamu. Saya nggak mau lihat muka kamu. Ini nikah, foto ini giginya opong misalnya. Nggak bisa. Kita harus lihat dulu. Ulama sudah mendesain kita Syama'il Muhammadiyah, yaitu tentang fisik, karakter, sifat, cara hidup Rasulullah SAW. Beli nanti ya insya Allah ya, murah Pak, kita Pak. Nah, agar Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab Muhammad Rasulullah ini SAW, maka akan mendatangkan cinta Allah kepada kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kita ini ngaku-ngaku sudah ada kalimat la ilaha illallah di dalam hati kita, maka konsekuensinya adalah fattabi'uni yuhibbukumullah. Yuhibbukumullah, Allah cinta kepada kita. Insyaallah. Nah, sunnah Rasulullah SAW ini bukan hanya sekedar pakai sorban gede-gede, tongkat bagus-bagus. Ini sekarang lagi zaman tongkat nih. Nah, gonta ganti tongkat di rumah, berjejer tongkat. Tapi Rasulullah SAW 2 bulan di dapur gak pernah hidup kompornya, gak pernah diamalkan. Nah, Rasulullah SAW keluar ke Taif disambiti, kemudian membalas doa dengan kebaikan, gak pernah diamalkan. Datang saya dapat Fatimah radhiyallahu anha membawa makanan. Kalau dari kita sekarang roti isinya itu daging beserta sayuran apa? Kebab kalau dari kita. Kebab itu ternyata ada di dalam Rasulullah. Seperti itu. Enggak panjang Pak, hanya setengahnya saja diberikan kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ini adalah makanan yang pertama kali masuk ke dalam mulutku setelah 3 hari. 3 hari Pak. Kenapa? Rasulullah SAW manusia paling mulia, Sayyidul Anbiya. Tapi beliau ingin menunjukkan bahwa agama itu datang dengan bencana. Beliau kalau kaya, ingin kaya bisa, tapi beliau nggak mau. Hari ini kita miskin, kenyang terus Pak. Rasulullah kalau ingin kaya bisa, ingin kenyang bisa.
Tapi kenapa? Beliau menunjukkan bahwa beginilah cara kita hidup di dunia dengan membawa agama, yaitu dengan mujahadah, dengan zuhud. Ini makanan yang pertama kali aku makan setelah 3 hari. Yang pertama kali masuk dalam mulut selama 3 hari. Sebab itu juga sunnah Rasulullah SAW. Terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita mengikuti beliau, maka akan ada cinta Allah kepada kita. Jadi jangan kita ambil setengah-setengahnya saja, tapi 100%. Udkhulu fis-silmi kafah. Islam itu adalah kehidupan Rasulullah. Kalau iman tadi adalah la ilaha illallah. Udkhulu fis-silmi kafah, ikutilah Nabi Muhammad SAW secara keseluruhan. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ana di situ adalah aku Rasulullah, wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti cara hidupku. Yang mengikuti cara hidup. Jadi bagaimana cara Rasulullah SAW sholat? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salat kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Dikatakan bahwa Rasulullah SAW hidup selama 63 tahun. Kemudian diutus, diangkat menjadi nabi itu sekitar 40 tahun. Berarti sisanya 23 tahun beliau hidup di Mekah dan Madinah. Hajinya cuma 1 kali, Pak. Tapi hajinya Rasulullah SAW itu menjadi contoh sampai umat akhir zaman nanti hari kiamat. Kenapa? Karena banyak sahabat Rasulullah SAW yang menyaksikan dengan mata langsung bagaimana cara Rasulullah SAW menunaikan haji. Begitu juga bukan hanya ibadah saja, bahkan kehidupan sehari-hari. Wana saat Nabi Allah telah meringkas kehidupan Rasulullah SAW ini menjadi 3 bagian. Sunnatul adah, sunnatul ibadah, sunnatul dakwah. Sunnatul adah, kehidupan Rasulullah, berpakaian, tidur, makan, minum, istinja, itu ada. Kemudian ibadah, puasa, zakat, haji. Kemudian amalan-amalan qobliyah, ba'diyah, ada yang namanya umroh lagi. Itu bagaimana cara Rasulullah SAW melakukannya. Kemudian dakwah, bagaimana cara dakwah Rasulullah SAW. Wa idza qatabahum jahiluna qalu salama. Ketika engkau berdakwah kemudian ada orang-orang yang mengatakan bodoh, ada orang-orang yang jahili. Kemudian qalu salama, maka katakanlah kepada mereka ini dengan perkataan-perkataan yang baik. Pernah apa kita begitu? Kita diejek, dihina, dicaci maki, kemudian keluar kata-kata kebaikan daripada diri kita. Nah, ketika kita keluar kata-kata kebaikan daripada diri kita, sunnah Rasulullah SAW. Tapi ketika kita membalas keburukan, maka kita tidak mendapatkan sunnah Rasulullah SAW. Terbagi menjadi 3 bagian. Maka dari Allah Subhanahu Wa Taala, sunnah Rasulullah SAW kita punya. Sunnah Rasulullah SAW ini yang paling besar ini adalah dakwah. Ini yang paling besar. Bukan berarti yang bawahnya kecil, enggak. Semua sunnah Rasulullah SAW ini besar. Enggak ada yang kecil. Semuanya itu mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya mulia. Enggak ada sunnah yang kecil itu enggak ada sunnah yang rendah itu enggak. Bahkan dikatakan laula an asyqa ala ummatil amarhum bisiwak fi kulli waqtin. Kalau tidak memperhatikan umatku, aku akan perintahkan mereka itu bersiwak pada setiap saat. Siwak itu, masya Allah, itu sunnah Rasulullah SAW juga yang tinggi. Dikatakan bahwa 70 kali orang yang bersiwak itu dia lebih baik daripada orang yang tidak bersiwak. Orang yang bersiwak sholatnya lebih baik 70 kali daripada orang yang tidak bersiwak. Memakai imamah misalnya. Orang yang pakai imamah ketika sholat itu sholatnya lebih baik daripada orang yang tidak pakai imamah 70 kali. Kelihatannya sederhana, tetapi nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang-orang, kalau kita kisah-kisah orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, kemudian mereka mendapatkan keselamatan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, di sunnah yang paling tinggi oleh Rasulullah SAW ini adalah sunnah dakwah. Sunnah dakwah. Tadi ada sunnatul adab, kemudian sunnatul ibadah. Maka yang paling tinggi ini adalah sunnah dakwah. Bagaimana cara Rasulullah SAW ini berdakwah? Ada 5. Sunnah dakwah Rasulullah SAW ataupun dakwahnya para nabi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Itu adalah dakwahnya Rasulullah dan dakwahnya para nabi dan dakwahnya para mursalin. Ad'u ila Allah.
Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, yaitu mengajak kepada Allah. Itu dalam kitab itu sahabat orang-orang kafir yang datang kepada Rasulullah. Bertanya kepada Rasulullah, ilama tadamu, kepada siapa engkau mengajak, kepada siapa engkau mengajak? Apa jawaban Rasulullah? Ilallah wahdahu la syarika. Ilallah wahdahu la syarika. Kepada Allah yang Maha Esa, kepada Allah yang Maha Esa. Jadi bukan mengajak kepada bangsanya Rasulullah orang Arab, bukan mengajak kepada kabilahnya Rasulullah yaitu Quraisy, bukan mengajak kepada nasabnya Rasulullah, bukan, tetapi adamu ilallah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, cara dakwahnya Rasulullah SAW yang pertama tadi da'a ila Allah, mengajak kepada Allah, adamu ila Allah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua Allah Subhanahu wa taala yaitu alam ya'tikum nadir. Apakah tidak datang kepada kamu seseorang yang memberi peringatan? Jadi cara dakwanya Nabi dan Mursalin ini, terutama Rasulullah SAW, adalah mendatangi umat, bukan umat yang mendatangi kita. Apa? Mendatangi umat. Pergi ke pelosok-pelosok Indonesia, datangi umat. Di sana banyak orang-orang yang tidak mengenal Allah, ataupun ada orang-orang Islam tapi tidak tahu bagaimana cara sholat. Datang kepada mereka. Jangan tunggu mereka datang, tapi kita yang harus datang. Kita harus datang kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, yaitu dengan diri sendiri dan harta sendiri. Kenapa di situ wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dengan diri dan harta kalian, supaya orang kaya tidak mengandalkan hartanya. Saya ini orang kaya, ente aja begini, ini kasih duit 10 juta, ente begini. Ane enggak mau. Anda sibuk, nggak bisa, karena ayatnya bi amwalikum wa anfusikum. Ente juga berangkat, jangan duit ente doang. Ayo ente ikut juga berangkat, nggak bisa. Kayak orang miskin, ya saya siap lah berangkat, tapi bagi duit. Itu nggak bisa begitu, nggak bisa begitu juga. Pakai duit ente adanya berapa? Saya cuma ada misalnya 500.000, ya udah datang ke markas, dimusyawarahkan. Saya cuma punya uang 500.000, saya ingin 4 bulan, bagaimana caranya? Dimusyawarahkan. Nanti akan ada keputusan dari markas, kemudian kita belajar taat dengan keputusan tersebut. Disitulah akan ada tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Disitulah akan ada nusratullah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau 500.000 dengan buat jajan aja, 40 hari mana bisa? Bisa. Yang penting kita wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala, innalaka fil nahari sabahan tawila. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam usaha dakwah ini adalah laksana sabahan tawila, berenang di lautan yang sangat luas. Berenang. Jadi maksud berenang sini adalah istiqomah dalam menjalankan usaha dakwah. Ya bahasa orang-orang tua kita katanya, kalau lari bisa istirahat, naik sepeda bisa istirahat, naik mobil bisa istirahat, naik motor bisa istirahat, kemudian berjalan bisa istirahat. Tapi kalau berenang kita coba-coba istirahat, gelem kita. Maka ahbab ini ketika dia sudah istiqomah terus, coba-coba pengen istirahat, Allah tenggelamkan nanti. Maka kita usaha ini yang keempat ini adalah innalaka fin nahari sabahan tawilan. Sesungguhnya engkau dalam usaha dakwah ini adalah seperti seseorang yang berenang di lautan yang sangat luas. Besar, lautan besar. Jadi istiqomah, maksudnya di situ istiqomah apa? Istiqomah, jangan coba-coba istirahat, tapi kita istiqomah terus jalan. Kemudian ada masalah yang kelima, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang mereka tidak meminta upah, karena mereka lah orang-orang yang Allah Ta'ala berikan hidayah kepada mereka. Jadi kita dalam usaha dakwah ini, na'udzubillahi min dzalik, jangan kita menelpon ataupun memberikan kabar kepada orang-orang yang ada di Mangkok di sana yang akan kita datangi. Saya Jakarta kerja sama dengan Surabaya. Nah, Surabaya nanti dikirim ke daerah mana? Kemudian kita telepon, nanti ikrar kita ya, nanti siapin ini ya. Jangan begitu Pak, karena kita usaha dakwah ini tidak meminta upah. Kita tidak meminta upah. La nas'alu ajran in ajriya illa Allah. Kami tidak meminta balasan kepada engkau. Sesungguhnya balasan kami hanya dari Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita sudah mengabarkan dengan orang-orang yang akan kita tuju, kita minta seperti ini akan menghambat nusrul hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sudah berangkat dengan kota ataupun negara yang kita tuju, kemudian kita hanya kabarkan bahwa kita hanya datang saja, tapi kita tidak minta supaya mereka siapkan. Saya mau datang ini, biar bisa istiqbal di sana. Maka Allah Subhanahu wa taala disitulah akan ada nusrul hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Faidus Sab itulah tadi 5 cara dakwah Rasulullah, para nabi dan mursalin. Semuanya ada di dalam ayat Al-Qur'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Faidus Sab ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Dia masih kafir. Kemudian dia datang dalam keadaan pasrah. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku ini telah bersumpah melebihi jari yang ada di tanganku ini. Jadi orang Arab itu Pak, bersumpah atas nama Allah sekali saja itu sebenarnya sudah cukup. Misalnya gini, kamu mencuri ya, demi Allah saya tidak, walaupun ini benar-benar mencuri gitu. Kemudian kamu mencuri ya, demi Allah saya tidak mencuri, itu sudah lepas. Hukum had itu tidak berlaku lagi padanya. Jadi seperti itu. Jadi dengan mengucapkan nama Allah sekali saja sudah. Rasulullah SAW makan sahur. Saya tidak bilang ini sahur nih. Dikit lagi udah mau waktu macam benar. Ya Rasulullah, stop, dikit lagi azan. Belum bilang, makan lagi. Tuh, makan lagi dulu. Ya Rasulullah, dikit lagi tuh azan ini saya buat. Belum, makan lagi Rasulullah. Kesal saya Nabi lagi kemudian beliau mengatakan, demi Allah saya akan azan. Waktu fajar sudah masuk, baru berhenti Rasulullah. Kalau seandainya engkau tidak bersumpah atas nama Allah SWT, aku akan terus menerus mengatakan. Jadi sumpah itu sudah satu kali itu sudah cukup bagi orang Arab. Ini datang sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya telah bersumpah lebih daripada jari jemari yang ada di tangan saya, bahwa saya tidak akan mengikuti agama kamu dan saya tidak akan mengikutimu. Lebih daripada berapa kan? 10 berarti. Subhanallah. Tapi dia hari ini saya datang dalam keadaan pasrah karena engkau senantiasa mengajak aku. Aku hari ini datang dalam keadaan bodoh, udah capek, diajak terus udah capek begitu. Udah capek, diajak terus udah capek. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melihat ada Allah di dalam hati mereka. Ada potensi di dalam hati mereka, di dalam diri mereka. Cuma kadang kecintaan mereka terhadap dunia ini membuat satu titik cahaya yang ada di dalam hati itu tertutup. Tapi kalau kita ajak lagi mulai terbuka, ajak lagi mulai terbuka, ajak lagi mulai terbuka, ajak lagi mulai terbuka. Enggak, Allah Subhanahu wa taala sekarang aku pasrah, baru keluar tadi. Ilaman tadi. Kepada siapa engkau mengajak? Ilallah wahdahu la syarika lahu al-ahadul samad. Terus dijelaskan bahwa berhala tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Berhala itu tidak bisa mengenal siapa yang menyembahnya, siapa yang tidak menyembahnya. Berhala tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara. Tetapi Allah yang Maha memberikan itu. Terus didakwakan oleh Rasulullah SAW. Terakhir Rasulullah SAW bersabda, kenapa aku senantiasa mengajak dirimu untuk kepada agama aku atau kembali kepada Allah? Kenapa? Ditanya nih sahabat yang tadi, ya, aku nggak tahu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, karena di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memanggilku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepadaku, hal ballaghta, apakah engkau sudah sampaikan wahai Muhammad? Apakah engkau sudah sampaikan risalah kenabianmu ini? Karena aku nanti di hari kiamat aku akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah ente dakwahin belum? Udah kamu sampaikan belum? Udah kamu ajak belum? Itu akan ditanya, saya akan ditanya oleh Allah SWT. Maka dengan saya ini mengajak kalian semuanya untuk kembali kepada Allah, maka ini kalian semuanya adalah saksi-saksinya saya nanti dari kiamat. Qad ballagtu. Saya telah menyampaikannya ya Allah. Ini saksi-saksinya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah telah menyampaikan dakwah kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Sekarang kita nih, kalau kita nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ente udah ngajak sholat istri ente kok? Kamu udah mengajak sholat anak kamu belum? Kamu sudah mengajak sholat tetangga kamu belum? Kamu sudah mengajak baik orang-orang yang ada di sekitar kamu belum? Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita jawab? Mana saksi kita? Mana saksi kita?
Kalau Rasulullah SAW, para sahabat radhiyallahu anhum itu saksi Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW pernah mengajak kami. Sekarang saksi kita siapa? Mana saksi kita? Istri di rumah bisa jadi saksi? Hah? Pernah nggak diajak masturah? Itu nanti akan ditanya itu. Kenapa kamu nggak ajak dia untuk dakwah? Itu anak-anak kita itu akan ditanya, kenapa kamu nggak ajarkan anak kamu itu agama? Kenapa kamu nggak ajak mereka untuk keluar dari Allah? Itu akan ditanya itu. Sama kita itu ditanya. Jadi bahasa Bapak terus seperti ini. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Lah kita ini siapa? Nabi Muhammad SAW itu orang yang maksum, surganya terjamin, kehidupannya terjamin. Bahkan salah satu nabi yang masuk surga lebih dahulu daripada nabi-nabi yang lain. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum buat kesalahan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Lah kita ini siapa? Nabi bukan, rasul bukan, wali ngaku-ngaku, orang soleh juga ngaku-ngaku gitu kan, masih berani meninggalkan sholat berjamaah. Sekarang seperti itu, nabinya saja ditanya bagaimana nanti umatnya. Kenapa kamu tidak mau keluar? Kenapa? Apa ya? Kalau ditanya gitu sama Allah gimana nanti? Jadi kita ini memiliki tanggung jawab yang besar. Dikatakan ada proses untuk dakwah ini, kita tak boleh langsung ke atas. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu anfusakum. Ini yang pertama. Wa ahlikum yang kedua. Nah ini proses dakwah yang pertama, ku anfusakum, niat tadi islah diri. Kemudian yang kedua baru kita ajak anak dan keluarga kita. Kemudian yang ketiga, wa andir ashiratakal aqrabin, yaitu berikanlah kepada keluarga yang ada di sekitar kamu peringatan tentang azabnya Allah, tentang hari kiamat, tentang alam akhirat. Ini proses dakwah. Yang pertama ku anfusakum, yang kedua wa ahlikum, kemudian yang ketiga wa andir ashiratakal aqrabin. Rasulullah SAW mengumpulkan semua kabilah-kabilah yang dekat, yang berkeluarga dengan Rasulullah SAW. Dikatakan Rasulullah SAW juga mengumpulkan Fatimah, kemudian anak-anak perempuannya dikumpulkan, kemudian diajak makan oleh Rasulullah SAW. Makan. Itu makanan udah habis, ada lagi, makan lagi. Makanan udah habis, ada lagi, makan lagi. Terus kata Rasulullah, kalian menyaksikan nggak apa yang kalian saksikan tadi? Apa yang kalian lihat tadi? Ya Rasulullah. Sekarang aku mengajak kamu kepada Islam. Masuk ke Islam semua anak-anak Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala wa anzir ashiratakal aqrabin. Ketika sudah selesai, itu orang-orang yang ada di sekitar kita, ayah, ibu, kemudian paman, bibi, kakak, adik, apalagi itu yang senasab dengan kita. Banyak lagi nanti yang Allah. Anak daripada paman kita, kemudian anak daripada bibi kita, itu anzir ashiratakal aqrabin. Kemudian yang keempat, wa litunzira ummal qura wa man haulaha. Mulai RT, se-RT, sudah selesai baru se-RW. Kemudian sudah selesai baru se-kelurahan, nanti sekecamatan. Wa litunzira ummal qura wa man haulaha. Jadi kita ini jangan hanya sibuk dengan diri kita saja, itu prosesnya. Diri kita, keluarga terdekat kita, kemudian baru walipun firaqumman, yaitu orang-orang yang ada di sekitar kita, tetangga kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang kelima, yaitu inna arsalnaka kafatan linnas. Sebenarnya aku mengutus kalian atau mengutus Nabi Muhammad SAW untuk seluruh alam. Untuk khairu ummatin ukhrijat linnas, untuk seluruh manusia yang kita diwakilkan. Tapi hari ini Allah SWT, orang Islam tidak memiliki kekuatan untuk mengajak orang-orang kafir masuk ke dalam Islam. Tidak bisa. Kalau tidak ayo masuk ke dalam Islam, orang Islam aja gak sopan. Itu yang membunuh orang Islam, yang mencaci maki orang Islam, yang menghina orang Islam, yang berzina orang Islam, gitu semua, dijelekin semua. Itu dulu katanya Bapak pernah dakwah ke Australia, bertemu dengan orang Yahudi. Kemudian mengatakan kita kalau misalnya orang Islam sholat subuhnya sama seperti sholat Jumat, kamu gak usah dakwahin saya akan masuk Islam sendiri. Gak ada bingung. Tapi di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Orang kafir ikut ke masjid sholat bukan? Makanya ada hukum yang namanya munafik. Ikut sholat ke masjid, ikut puasa, ikut perang dalam Allah Subhanahu wa taala, ikut itu. Karena malu nanti akan dicurigai saking kuatnya keimanan dan amal Rasulullah SAW dan para sahabat. Hari ini kita tidak bisa.
Makanya nih Maulana Ilyas dan masai-masai yang kita Nizamuddin membuat usaha dakwah ini adalah islahul ummah, untuk memperbaiki umat Islam itu sendiri. Berapa banyak umat Islam yang tidak selamat? Berapa banyak orang Islam yang mengaku Islam tetapi tidak mau ke masjid, tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di pelosok-pelosok dia Islam tapi mengucapkan dua kalimat syahadat ini tidak tahu. Lapas Allah dibilang Muhammad, lapas Muhammad dibilang Allah. Bingung. Itu maka tugas kita. Nanti kalau kita ditanya sama Allah, udah pergi gak kalian ke pelosok-pelosok sana untuk ngajak mereka? Bagaimana, apa yang mau ditanya? Maka Allah Subhanahu wa taala lagi dan lagi kita korban dua jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah tanggung jawab kita. Ini adalah tanggung jawab kita. Kita harus cari saksi sebanyak-banyaknya, sehingga nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita tenang. Ya Allah, ini saksi-saksi saya kalau saya sudah mengajak mereka untuk sama-sama mentaatimu ya. Cari tasbih sebanyak-banyaknya. Tapi dengan ikram, dengan lemah lembut, jangan paksa apa, jangan dengan coba ini tangan kasih sejuta ini jangan seperti tangan lemah lembut. 5 cara tadi dakwanya Nabi dan dakwah para mursalin. Itu harus kita contoh sehingga akan mengikuti, ketika kita mengikuti cara dakwah Rasulullah akan datang nusrah dia dari Allah. Bersedia semuanya Pak insyaallah ya? Boleh Pak, yang niat insyaallah agar kita selamat nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman kepada kita. Yang pertama, para alim ulama silakan bangun untuk bergaza keluar 1 tahun. Silakan Pak, para alim ulama. Yang pertama, para alim ulama Pak yang bangun, silakan. Silakan. Para alim ulama untuk keluar 1 tahun silakan. Yang pertama, yang kedua silakan. Baik, yang kedua yang kes ke negeri jauh Pak, silakan. Yang kes ke negeri jauh sampai dengan Munas, sampai dengan Munas. Ya, Munas tanggal 25, 24, 25, 26. Maksud Munas adalah melakukan jamaah ke negeri jauh. Silakan yang kes Pak. Sampai dengan Munas silakan. Yang kes ke negeri jauh silakan sampai dengan Munas. Silakan bangun. Masya Allah. Allah kabul, Allah terima, silakan. Siapa lagi? Silakan Pak, daftar yang kes sampai dengan Munas ke negeri jauh silakan. Masya Allah. Sebutkanlah namanya, alamatnya.